Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 6 cawan, terus ada hangman, 10 koin, 8 cawan, 9 tongkat, the fool, the tower, 9 koin, dan kartu 3 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 6 cawan nih, yang melambangkan bentuk masa lalu ya. Oke, jadi sepertinya Leo, beberapa dari kamu sekitar bulan Mei kemarin ya, mungkin ada yang lagi mencoba nih untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian ya. Jadi mungkin ada sebuah urusan yang belum selesai, yang belum beres gitu ya, yang perlu untuk segera dibereskan, diselesaikan sekitar bulan Mei. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan urusan dalam keluarga, mungkin urusan mengenai pekerjaan, keuangan, urusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi kira-kira urusan apa yang pernah kamu coba selesaikan Leo ya, sekitar bulan Mei ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hangman. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei ada juga yang lagi sibuk nih untuk mencari kebenaran ya. Ada satu hal gitu yang perlu dipahami ulang, menggunakan sudut pandang baru, perspektif yang berbeda untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya ya. Misalnya mungkin lagi mencari kebenaran mengenai seseorang, mungkin lagi mencari kebenaran mengenai tujuan yang sedang kamu kejar, mengenai sesuatu hal, dan lain-lain ya. Jadi kira-kira kebenaran apa yang kamu butuhkan ya sekitar bulan Mei. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 10 koin. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei pikiranmu lagi tertuju juga ke dalam segi keluarga dan keuangan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, fokus bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi mencoba untuk mengejar kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian ya. Ini sudah kamu alami Leo sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 8 cawan ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei, untuk bulan Juni pikiranmu akan tertuju ke arah masa depan. Mungkin lagi mencoba gitu ya untuk mengatur ulang rencana masa depanmu di sini. Misalnya mungkin lagi mengatur ulang rencana mengenai keluarga, rencana mengenai karir, mengenai bisnis ya, rencana dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang rencana masa depanmu terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan ya. 8 cawan. Oke. Di tengah-tengah lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi sepertinya untuk bulan Juni memang ada upaya juga untuk bertahan dan berjuang dengan suka tenaga ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertahankan, apa yang perlu diperjuangkan sekitar bulan Juni ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Fool. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada juga yang lagi siap nih untuk memulai hal-hal baru ataupun lembaran baru kembali ya dalam kehidupan kalian. Menutup lembaran lama, siap untuk memulai langkah baru ataupun lembaran baru nantinya. The Fool ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Juni tentunya ya. Oke, yang pertama ada kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada semacam perubahan pikiran Leo dalam dirimu ya. Misalnya mungkin sudut pandangmu, cara berpikirmu terhadap seseorang mungkin agak berubah ya. Pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah, agak pelin-pelan gitu ya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi silakan gunakan intuisimu. Kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat sebelum mengambil keputusan penting. Soalnya memang ada perubahan pikiran di sini, The Tower ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 koin. Jadi untuk 2 bulan ke depan pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi finansial dan keuangan ya. Misalnya mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencari penghasilan tambahan, mungkin lagi mengejar target dalam segi keuangan intinya ya. 9 koin. Oke. Dan terakhir di bawahnya kartu 3 pedang ya. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada upaya juga ya untuk menyelesaikan sumber kekecewaan yang pernah kamu hadapi selama ini. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya Leo ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, mungkin masalah keuangan pekerjaan dan lain-lain nantinya ya. 3 pedang. Oke. Sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Lovers ya, yang melambangkan pilihan dan keputusan. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin ya, ada sebuah pilihan penting nih, ataupun keputusan penting gitu, yang pernah kamu hadapi dan tentukan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung tadi dalam kehidupan kalian, 6 cawan ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu? Jadi silakan gunakan waktu untuk memilih-milih ulang, mensortir ulang semua pilihan tersedia sebelum mengambil keputusan yang terbaik ya, untuk menyelesaikan urusan tadi. Sekitar bulan Mei. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Cups ya. Jadi bisa dikatakan selama bulan Mei ada juga yang lagi sibuk untuk mencari kebenaran tadi kan, The Hangman. Ada suatu hal gitu yang ingin kamu ketahui Leo ya. Jadi semuanya itu bisa kamu hadapi menggunakan intuisimu. Ace of Cups ya. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya ya, sekitar bulan Mei. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi sekitar bulan Mei kemarin ada juga yang pernah mengalami semacam periode ketidakpastian yang berkaitan langsung dengan segi keluarga dan keuangan tadi, 10 koin ya. Jadi hatimu lagi merasa bimbang gitu ya, agak kurang pasti gitu ketika menghadapi urusan dalam keluarga ya, mungkin lagi kurang pasti juga ketika menghadapi urusan dalam segi keuangan ya. Jadi perlu untuk lebih hati-hati, pergunakan intuisimu sambil mencari kepastian ya. Di sini The Moon. Ini sudah kamu alami Leo sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama di kartu Page of Swords ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ada yang lagi sibuk untuk mencari informasi penting di sini ya. Misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai lowongan kerja, informasi mengenai keuangan, mungkin informasi mengenai seseorang dan lain-lain. Dan informasi tersebut kamu butuhkan gitu ya, dengan tujuan untuk merencanakan ulang masa depanmu tadi, 8 cawan. Jadi bagi kalian yang lagi mencoba untuk mengatur ulang rencana masa depan, jangan buru-buru ya. Silakan cari dulu kejelasannya seperti apa, informasinya seperti apa, Page of Swords sebelum melangkah maju ke depan ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni ada upaya untuk mempertahankan tadi, memperjuangkan ya 9 tongkat keputusan masing-masing di sini, Judgment. Jadi kira-kira keputusan apa yang perlu dipertahankan dan diperjuangkan nantinya Leo ya, Judgment. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya juga untuk mempelajari ulang kondisi keuangan, mungkin lagi mempelajari ulang ya, lembaran baru, hal baru tadi, the full yang ingin kamu kerjakan nantinya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin melakukan hal-hal baru ya, perlu untuk lebih hati-hati, pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Silakan gunakan waktu untuk belajar ulang ya, pelajari ulang situasi yang sedang kamu hadapi, Page of Pentacles sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang ya. Yang pertama ada kartu King of Cups ya. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan ada perubahan pikiran tadi kan, ada Tower. Namun semuanya itu bisa kamu hadapi sambil bersikap tenang dan terkendali nantinya, King of Cups. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 koin ya. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan pikiranmu sangat tertuju sekali ke dalam segi keuangan, Leo ya. Mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi mengejar target dalam segi keuangan dan lain-lain. Selain itu jangan lupa kartu 9 koin juga melambangkan rasa berkecukupan kan. Jadi cukup bagus energinya ya. Jadi kondisi keuangan mungkin akan terasa lebih stabil, lebih lancar nantinya ya. Cukup bagus energinya. Oke. Dan terakhir di bawahnya kartu 7 tongkat ya. Jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan untuk menyelesaikan sumber kekacauan tadi dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat nantinya ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu doang untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.